Mahar cinta pria bad boy. Bab. Gaza terkekeh dan kembali memegang stang. Sanum yang sempat panik lega. Motor kembali melaju dengan pelan. Hingga setelah beberapa putaran, Gaza berhenti di bawah salah satu pohon. Sudah bye. Pindah ya. Yah, masih mau mas. Gak mau sekolah Sanum cemberut. Dia mengangguk walaupun masih senang duduk di depan seperti ini, tapi mereka harus balik ke apartemen untuk berganti baju dan berangkat sekolah. Kalau mau bolos ayo. 58. Enggak ah mas. Kita mau ujian kelulusan. Bolos bareng gimana? Bukannya mendengarkan, Gaza malah menawarkan ide tersebut. Sanum menoleh. Mas ajak Sanum bolos. Ya sayang. Mau. Belum pernah coba kan? Gak mau ah mas. Sesekali baik, Gaza malah meracuni istrinya sendiri. Gak seru kalau terlalu taat aturan. Aturan untuk dilanggar sayang. Itu kata siapa mas? Kata orang-orang yang membenarkan apa yang mereka lakukan. Sanum geleng-geleng kepala. Gak mau. Masa nanti cerita sama anak kita, kamunya kerajinan gak pernah bolos. Ayo biar bisa cerita buat mereka kalau kita pernah bolos bareng. Bye, bujuk Gaza lagi. Padahal hanya alibinya saja biar bisa menghabiskan waktu seharian berdua. Mata Sanum membulat. Dia memukul lengan Gaza namun sama sekali tidak membuat sakit. Pipinya memerah di balik cadar. Mas mah ngajarinnya yang gak baik. Gaza tertawa. Gimana? Gimana apanya mas? Ya udah ayo pulang. Siap-siap sekolah. Gaza menggeleng. Dia malah melajukan kembali motornya ke jalan lain menjauh dari apartemen. Bibirnya melengkungkan senyuman puas. Mas, beneran bolos? Tanya Sanum sok. Gak apa-apa. Sehari bolos gak akan bikin kamu gak lulus. Nanti Sanum ketinggalan pelajaran mas. Aku yang ajarin. Kalau ada tugas, aku yang kerjain. Ah mas gak mau ah. Gak dengar sayang, jawabnya santai. Gaza menelajukan terus motornya. Membiarkan Sanum mengomel di depan. Lagi pula omelan Sanum teredam cadar dan angin. Beberapa menit kemudian, Gaza menghentikan motornya. Pindah belakang bye. Dia turun duluan, Sanum sontak memegang lengan Gaza karena motornya sedikit bergoyang. Gaza membantu Sanum bergeser ke jok belakang tanpa gadis itu perlu turun. Pegang ya, pesannya sebelum kembali naik dan duduk di depan. Mas kita beneran bolos. Mas beneran. 59. Ya sayang. Mas mah malah ngajak bolos. Gaza mengedikkan bahunya. Dia menarik tangan Sanum untuk memeluk dari belakang. Begitu tangan itu melingkar di depan perutnya, senyum Gaza kembali mengambang. Mau sarapan apa bay? Bubur ayam yuk mas, ucapnya kemudian. Pasrah diajak bolos. Lagi pula beberapa menit lagi bel dan mereka tidak akan sempat bersiap, belum lagi ke sekolah memakan waktu 15 menit. Sip. Mas sekali ini ya bolosnya. Dimengerti istri. Motor itu kini melaju untuk pergi sarapan. Mereka sarapan di pedagang kaki lima atas bujukan Sanum. Tadinya Gaza menolak, tapi Sanum memaksa. Kekhawatiran Gaza perihal tempat yang tidak higienis hanya karena cowok itu sudah terbiasa makan di restoran mahal. Bahkan di rumahnya saja dimasak langsung oleh seorang chef dan bahkan ada pakar gizi di sana. Ayo mas dicicip. Sanum memperhatikan Gaza yang menatap nasi goreng di piringnya. Mereka duduk berhadapan di meja dengan panjang 1 meter. Di atasnya atas botol kecap, saus, kotak kerupuk dan beberapa sendok garpu. Nasi goreng itu sudah siap disajikan sejak 5 menit lalu, berbeda dengan Sanum yang langsung melahap dengan nikmat.
Gaza malah diam dengan keringitan tipis di dahinya. Ini Mas ambil sendok garpunya. Yakin Bay? Tanyanya ragu. Menerima sendok garpu tersebut. Enak banget Mas Gaza. Ayo cicip dulu. Gaza menggeleng. Dia menggeser piringnya ke arah Sanum. Gak mau Bay. Sanum suapin 1 sendok mau. Gak enak. Enak Mas. Cicip dulu deh. Sanum mengambil nasinya 1 sendok dan menyodorkannya. Gaza memakan seujung sendok. Begitu nasi goreng itu terasa di lidahnya, ekspresinya seketika berubah. Enak. Gimana enak kan Mas? Gak, jawabannya bertolak belakang tapi malah menelan makanannya. Sanum mengulum senyum. Yakin? Gak enak Bay, biasa aja. Ya sudah Sanum saja yang makan 2 porsi. Sanum mendekatkan piring itu ke dekat piringnya. Tatapan Gaza tidak rela, kirain akan dibujuk. Dia memperhatikan Sanum yang makan dengan lahap. Jakun Gaza naik turun memperhatikan. Yakin gak mau Mas? Sanum menahan senyum melihat tingkah Gaza. Cowok itu menengalihkan pandang dan menggeleng. 60. Gak, dia menyandarkan punggungnya di sandaran kursi dan melipat tangan di depan dada. Ya sudah. Jangan banyak-banyak Bay. Kenapa? Mas mau? Gak, nanti kamu gendut. Mas tenang aja. Gen ibu kandung Sanum kayaknya yang sulit gendut deh. Dari dulu Sanum suka makan banyak badannya masih gini juga. Sanum habisin dia porsi mah gak akan ngaruh. Cek. Masih pagi, gak bagus makan nasi goreng banyak-banyak. 2 alis Sanum naik. Gaza menarik piring itu mendekat dan mengambil sendok yang Sanum pegang. Biar gak dosa karena mubazir, biar kamu gak banyak makan ini, aku aja yang makan. Katanya gak enak Mas. Emang? Demi kamu Bay, kilah Gaza lagi. Dia melahap makanan tersebut. Selahap-lahapnya Sanum makan, lebih lahap Gaza lagi. Sanum tertawa kecil di balik cadarnya. Gengsi Gaza tidak pernah hilang. Lahap ya Mas? Enggak. Sengaja cepat biar abis ini bisa pergi. Sanum mengulurkan tangannya dan mengacak bagian atas rambut Gaza. Suami Sanum lucu banget. Aku gak lucu. Lucu. Sanum kan jadi sayang. Sanum mengedipkan sebelah matanya. Gaza mendengus namun mengulum senyum. Dia mengambil sesendok dan menyuapi Sanum hati-hati di balik cadarnya. Keduanya malah saling suapan dan menikmati nasi goreng tersebut. Kekek. Sayang, beneran gak apa-apa badannya. Mama Selin menempelkan punggung tangannya ke dahi sang putri. Semalam dia khawatir karena Arfan bilang saat mengantar Selin bahwa perempuan itu tidak enak badan. Semalam Selin menolak saat mamanya ingin memeriksa suhu tubuh. Dia hanya mengatakan pusing sedikit dan butuh tidur. Setelah itu Selin mengunci pintu kamar dan menangis di balik bantal. Menangisi hadapannya yang terlalu tinggi bisa bersama Galan, tanpa sadar dia malah melukai perasaannya sendiri. Karena nyatanya Galan sudah memiliki perempuan spesial. Hahaha, apa yang dia pikirkan hingga mengira Galan akan menyukainya. Hanya karena diundang ke ulang tahun dan dianggap sebagai orang penting, atau sejak mereka mengobrol sesaat di dapur markas waktu itu. Sepertinya dia terlalu percaya diri pada sosok idola kaum Hawa yang bahkan tidak panas untuknya. Gak apa-apa Ma. Kalau masih gak enak badan di rumah aja. Mama minta izin ke sekolah. Gak Ma. Selin baik-baik aja kok. Mamanya menghela napas. Ya sudah. Kalau kakak ngerasa gak enak badan telepon mama ya. Iya Ma. Dia mengambil tangan mamanya untuk salim. Selin pamit. Assalamualaikum. 61. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arfan udah di depan ya Sel? Selin mengerjap. Arfan Ma. Iya.
Mama minta datang antar kamu. Pergi sana Arfan aja ya biar mama gak khawatir. Selin menghela napas dan memberikan anggukan. Ya sudahlah. Sebenarnya dia ingin pergi sendiri saat ini. Gaza menatap lekat hasil rekaman kamera dashboard. Dia sama sekali tidak mengenali laki-laki yang memberikan bunga pada Sanum kemarin. Bahkan motornya bukan dari geng motor lawan. Apa perlu kita cari latarnya tuan muda? Tanya seorang yang Gaza tugaskan melihat rekaman kamera mobilnya. Gaza menggeleng. Dia akan memperhatikan dulu, jika sekali lagi dia mendapati Sanum diganggu lagi, maka dia tidak akan tinggal diam. Dia melangkah menjauh dari area tersebut. Gaza kemudian naik ke atas motor memacu kuda roda besi itu pergi dari sana. Begitu di perempatan dekat lampu merah, atensinya menangkap keberadaan Sakaya yang tengah merangkul mesra seorang wanita masuk ke dalam mobil. Jelas itu bukan Karissa. Menjijikkan. Dia membuang pandang. Begitu lampu berubah hijau, motornya kembali melaju kencang di jalanan raya. Gaza tidak langsung pulang ke apartemen, tapi dia memilih mampir dulu ke mall untuk membeli perhiasan. Begitu sampai, kaki panjangnya langsung melangkah menuju toko perhiasan di pusat perbelanjaan tersebut. Ekspresinya datar dan sangat dingin, netranya tajamnya menatap lurus. Beberapa kaum hawa di sana melirik-lirik kala Gaza lewat. Beberapa ada yang langsung cari perhatian, memperbaiki riasan dan tersenyum manis. Salah satu dari mereka bahkan ada yang pura-pura menjatuhkan barang di sebelah Gaza berharap cowok itu mengambil. Namun Gaza bahkan tidak melirik sama sekali. Kala tiba di toko perhiasan, dia disambut ramah oleh beberapa pegawai toko. "Selamat datang Mas. Gak usah panggil Mas," ucapnya dingin. "Mas hanya panggilan Sanum untuknya." "Oh maaf, kalau begitu Bapak ingin mencari apa?" Sebelah alis Gaza naik. "Saya belum tua," desisnya menatap nyalang. Pegawai itu sontak menunduk akan tatapan tersebut. Dia menelan selaiva. Galan sekali konsumennya. Carikan kalung wanita model terbaru dan paling mahal. Pegawai itu mengangguk cepat. Lalu mengeluarkan beberapa pilihan kalung dari etalase perhiasan. Ini kalung emas dengan sentuhan berlian di bagian tengahnya. Modelnya selalu menjadi favorite. Dan ada kalung emas dengan liontin. Dan ada kalung emas dengan bentuk bunga yang dipadu dengan sikron. Pegawai tersebut menjelaskan satu persatu. Gaza mengamati lama beberapa perhiasan yang sekiranya akan cantik dipakai Sanum. "Kalungnya untuk siapa kalau boleh tahu Tuan?" "Istri saya. Saya merekomendasikan kalung berlian ini." Gaza memperhatikan lama kalung tersebut dan membandingkan dengan yang lain. Dia kemudian 63. Memberikan anggukan. "Ya," ucapnya lalu menyerahkan black card-nya. Dering ponsel yang berbunyi membuat Gaza merogoh saku celananya. Melihat nama, bocil cerewet di layarnya membuatnya bibirnya melengkungkan senyuman kecil. Gaza menjauh sedikit dan menerima. "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam. Ya sayang. Mas Gaza kok lama? Mas di mana?" "Masih lama," katanya sebentar. Sanum mencebik di seberang sana. "Bentar lagi bye. Ada urusan sebentar." "Mas memang lagi di mana?" "Tunggu ya." "Lama Mas." "Gak bye. Mau dibeliin sesuatu?" "Bakso ya Mas." Minta Sanum semangat. "Satu aja." "Boleh. Satu toko juga aku beli buat kamu bye." "Gak sekalian Mas penjual baksonya Mas?" "Oh kamu mau sama yang jual bakso? Gitu." Terdengar tawa di seberang sana setelah itu. Tawa yang sangat membuat Gaza candu hingga kedua bibirnya ikut tersenyum. "Enggak Mas enggak. Sanum kan sayangnya sama Mas Gaza doang."
Gaza menggigit pipi bagian dalamnya menahannya senyum. Ya, jawabnya. Gaza, sayang. Suara itu membuat Gaza sontak menoleh. Rahangnya mengeras begitu melihat Alice dan dengan kurang ajar gadis tersebut memeluknya erat. Gaza mematikan panggilan dan mendorong kasar. Wajahnya merah padam. Dia menatap jijik Alice yang malah tersenyum. Menjikan. Alice hanya tersenyum ringan. Dia melihat ke bagian bawah bahu Gaza yang terkena lipstiknya dan membentuk gambar seperti bibir. Aku kangen banget sama kamu Gaza. Alice hendak mendekat lagi, tapi Gaza mendorongnya. Berani lo peluk, gue gak segan pukul lo. Peringatnya marah. Alice mengernyit, tapi kemudian mundur. Gak apa-apa, yang penting tadi aku udah bisa meluk kamu. Istri kamu gak tahu kan? Gaza menggepalkan tangannya. Malas meladeni, dia mengambil kalungnya yang sudah selesai disimpan dalam kotak dan dibungkus. Alice sontak menahan lengan Gaza dengan senyuman manis. Malam ini aku free. Mau main-main sayang? Ucapnya berbisik. Gaza menatap remeh. Murahan. Umpatnya menepis kasar tangan itu dan membersihkan lengannya yang 64. Tadi disentuh. Seakan jijik. Alice tidak tersinggung sama sekali. Murahan gini aku sudah duluan dibanding Sanum kan. Kedua tangan Gaza kini menggepal. Nafasnya memburu menahan emosi. Tangannya naik hendak melayangkan pukulan, namun panggilan pegawai perhiasan membuatnya kemudian menurunkan tangan dan segera mengambil kalung dan kartunya. Gaza menatap dingin. Lalu melewati Alice begitu saja. Aku akan kembali Gaza. Tenang aja. Ucap Alice tersenyum, dia melipat tangannya. Gak sia-sia. Semoga ada perang. Monolognya terkekeh lalu beranjak memilih beberapa perhiasan yang ingin dia beli. Sanum menatap layar ponselnya yang dimatikan begitu saja. Panggilan seorang perempuan dengan nada mendayu-dayu saat dia menelpon Gaza tadi, membuat pikirannya kemana-mana. Gaza bersama siapa? Sanum tahu Gaza tidak mungkin bersama perempuan lain. Lagi pula sejak saat itu Gaza sudah berjanji tidak akan main perempuan lagi. Tapi, Sanum menggigit bibir bagian bawahnya gelisah. Tidak ditampik dia takut sekaligus cemburu. Mungkin perempuan iseng, ujarnya berpikir positif. Sanum mengangguk, membenarkan pikirannya. Dia tidak boleh suuzon. Tapi tadi Gaza tidak menjawab ditanya lagi di mana. Sanum menghela napas. Dia langsung beristighfar dan memilih mengambil wudhu. Sambil menunggu Gaza, dia akan mengaji dahulu daripada berpikir yang tidak-tidak. Sekitar 25 menit Sanum menyibukkan diri membaca Al-Quran, bunyi kata sandi yang dimasukkan membuatnya buru-buru menyudahi dan menyimpan kitab suci tersebut. Sanum berlari semangat ke pintu apartemen. Senyumnya mengambang melihat Gaza masuk membawa bakso pesanannya. Maas. Panggilannya merentangkan tangan. Gaza mendongak dengan senyuman lebar. Dia melepas sepatunya dan menaruh bakso dalam kresek. Saat Gaza mendekat, senyum di wajah Sanum pudar melihat bekas lipstik di kaos putih suaminya. Dia menatap Gaza yang ingin memeluk. Sanum sontak mundur. Dua alis Gaza naik. Kenapa Bay? Mas tadi sama siapa? Aku. Sendiri sayang. Gaza mendekat lagi ingin memeluk. Tapi dia dibuat heran karena Sanum menolak, padahal tadi Sanum bersemangat. Aku ada urusan sebentar Bay. Tatapan Sanum sendu. Kenapa ada lipstik cewek mas? Tanyanya tercekat. Maksud kamu? Sanum menunjuk bagian dada kanan Gaza. Seketika Gaza menunduk. Rahangnya mengeras melihat bekas lipstik di sana. Sialan. Makinya. Kenapa dia tidak menyadari bekas lipstik terbesar? Ini pasti lipstik Alice karena perempuan itu tadi memeluknya dengan lancang.